Selamat datang kembali di RN Entertainment. Selamat datang kembali di The Golden Cross Playlist. Seperti biasa, hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-186. Namun sebelumnya, bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe channel YouTube ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak pernah ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Di part yang ke-186 hari ini kita akan mereview ada 6 saham, di mana ada saham DOIT, AGI, ICBP, KRAS, BRIS, dan saham Adaro. Kita langsung saja, saham pertama yang akan kita review hari ini adalah saham DOIT, di mana saham DOIT ditutup di level 302 minus 2,59% di perdagangan hari Jumat kemarin. Di mana kalau teman-teman perhatikan, saham DOIT sendiri telah menembus support paling kuat di 310, sehingga saat ini dia sedang mendekati dengan support psikologis di 300. Dan support berikutnya ada support gray line di 295 dan support 40 hari harga terendah di 274. Rekomendasinya kalau teman-teman ingin membeli DOIT, maka lebih baik adalah beli saat dia breakout lagi di atas 310 dengan target kenaikan ke 332, yang mana itu adalah PBH atau yang kita kenal sebagai resisten paling kuat dari setiap saham. Hanya karena saham DOIT ini masih berada di bawah PBL, sehingga PBL ini yang tadinya support paling kuat sekarang adalah menjadi resisten terkuat. Jadi dia punya dua resisten. Resisten pertama di 310 dan resisten kedua adalah di 332. Sehingga jauh lebih menarik kalau teman-teman beli ketika dia breakout lagi di atas 310. Tetapi kalau misalkan harga sahamnya turun terus, bahkan menembus 300 dan lebih dekat dengan 274, maka disitulah teman-teman buy on weakness di level 274 sampai dengan 280. Dan cut loss jika dia turun di bawah 274. Untuk target kenaikan yang sama, yaitu menuju ke 332, yang mana adalah PBH dari saham DOIT. Kemudian saham berikutnya adalah saham AGII, di mana saham ini ditutup di level 1270 atau naik tipis 1,19%. Di mana yang menjadi menarik adalah saham ini masih berada di atas support paling kuat di 1220. Sehingga resikonya masih sangat-sangat menarik sekali, risk reward. Risknya masih low, support terdekat di 1220 sekaligus itu menjadi support paling kuat. Sehingga kalau misalkan dia turun di bawah 1220, teman-teman bisa pakai 3 tick di bawah level tersebut untuk batasi stop loss. Dan untuk target kenaikan atau resisten dari saham AGI terdekat itu di 1300. Di sini ada gold line. Dan kalau itu mampu ditembus, maka AGI berpeluang besar untuk bisa terus melanjutkan kenaikan ke level 1650, yang mana itu adalah PBH atau resisten paling kuat dari saham AGI. Sekali lagi, untuk AGI ini masih masuk dalam watchlist karena dia masih berada di atas PBL dan juga jaraknya tidak terlalu jauh, sehingga teman-teman bisa layak masukkan AGI besok sebagai watchlistnya. Tetapi lebih menarik ketika besok AGI open turun, tetapi dia masih kuat di atas 1220. Misalnya dia low mungkin 1220, 1225, 1230. Silakan buy di sana. Target ke 1300, target jauh ke 1650. Dan ingat, ketika dia tidak mampu bertahan di bawah 1220, mending teman-teman stop loss terlebih dahulu. Dan kalau misalkan besok dia open langsung turun di bawah 1220, maka mending teman-teman wait and see untuk saham ini. Kemudian setelah saham AGII, kita punya saham ICBP, di mana saham ini ditutup di level 8.500, di level yang sangat-sangat krusial. Kenapa saya bilang krusial? Karena pertama, dia ini berada tepat di PBL. Ini adalah support paling kuat dari ICBP selama 40 hari belakangan ini, dan juga tepat di low 40 hari dari saham ICBP. Artinya memang selama 40 hari ke belakang harga terendah dari ICBP ada di 8.500, sehingga kalau misalkan dia besok open dan turun di bawah 8.500, teman-teman wait and see terlebih dahulu. Teman-teman jangan ambil posisi di saham ICBP karena memang masih downtrend parah. Tetapi kalau misalkan dia mampu kuat bertahan di atas 8.500, silakan buy dengan target kenaikan terdekat di 8.700. Dan target kenaikan terjauh untuk ICBP berada di 9.025, yang mana itu adalah PBH atau resisten paling kuat dari saham Indofood CBP ini.
Kemudian selanjutnya kita punya saham Crush, di mana kemarin naik 2,36% di level 650, di mana kemarin ada berita bahwa direktur utamanya Pak Silmi Karin kalau tidak salah namanya, itu kembali memborong saham Crush. Biasanya kalau direktur itu sudah mulai membeli emiten tersebut, biasanya mereka tahu bahwa kinerjanya akan jauh lebih baik atau mungkin ada corporate action yang akan dilaksanakan. Sehingga mungkin kemarin karena sentimen tersebut banyak yang berspekulatif dan rame-rame memborong saham Crush, akhirnya dia bertengger di level 650 atau naik 2,36%. Namun sayang sekali karena saham Crush ini belum mampu break di atas PBL atau yang saat ini menjadi resisten terkuat di 685, maka teman-teman besok silakan buy on breakout ketika dia melewati 685. Selama dia belum breakout, mending teman-teman wait and see terlebih dahulu untuk saham Crush. Jadi kalau dia belum break, mending sabar terlebih dahulu. Tetapi kalau dia mampu break, maka target kenaikan selanjutnya untuk Crush adalah menuju ke 770. Jadi kalau misalkan dia break, silakan buy 685, 690. Target kenaikan ke 770, dan ingat ketika dia jebol kembali di bawah 685, pasang 3 tick untuk membatasi stop loss-nya. Kemudian saham berikutnya kita punya Breeze, di mana saham Breeze ini ditutup di level 2630 atau minus 1,87% di perdagangan hari Jumat kemarin. Dan sama seperti saham Crush, ICBP, AGI, DOIT, itu semua rata-rata dekat dengan support kuat dan juga berada di bawah sedikit ya dari PBL, sehingga kalau misalkan yang berada di bawah PBL teman-teman bisa buy on breakout. Tetapi kalau misalkan dia masih berada di atas PBL, silakan buy karena resikonya sudah sangat-sangat terbatas. Salah satu contohnya adalah Breeze. Breeze ini ditutup di 2630, 20 poin di bawah PBL. Artinya kalau misalkan besok dia naik kembali di atas 2650, silakan buy on breakout di 2650, 2660 dengan target kenaikan ke 2710. Dan target kenaikan terjauh untuk saham Breeze adalah menuju ke 3070, yang mana itu adalah PBH dari saham ini. Tetapi kalau dia belum mampu untuk break di atas 2650, silakan tunggu Breeze di low 40 area harga terendah di 2270. Jadi kalau misalkan besok open masih belum naik di atas 2650, silakan wait and see. Tetapi ketika dia mampu menembus 2650, silakan buy di sana, langsung pasang stop loss 3 tick di 2620 atau di 2610 dengan target kenaikan ke 2710 dan target jauh menuju ke 3070. Kemudian saham terakhir yang akan kita review di part yang ke-186 hari ini adalah saham Adaro, di mana saham Adaro ini ditutup minus 3,28% di level 1180, dan yang menjadi menarik adalah dia dekat sekali dengan PBL. Sekali lagi PBL-nya di 1160, sedangkan closing di 1180, artinya 20 poin lagi dia akan menyentuh PBL. Sehingga kalau misalkan teman-teman yang ingin membeli saham ini, maka menurut saya menarik sekali range buy-nya. Kita bisa pakai dari low 40 area harga terendah di 1150 sampai dengan 1160. Ini teman-teman bisa beli di sana. Atau kalau mau lebih jauh lagi takut tidak dapat di level tersebut, bisa pakai 150 sampai dengan 1180. Itu range buy. Cut loss ketika Adaro turun di bawah 1150, bisa pasang 3 tick atau lebih jauh lagi bisa pasang 5 tick. Jadi misalkan dia turun di bawah 1100, baru teman-teman cut loss, karena memang pergerakan Adaro sangat volatile. Teman-teman perhatikan sendiri di sini banyak sekali lower shadow, ini banyak sekali lower tailnya, sehingga takut ketika dia open turun kena stop loss, sahamnya malah terbang. Sehingga teman-teman bisa spread untuk cut lossnya diperlebar, sehingga teman-teman ketika dia hanya bergerak volatile, teman-teman tidak terkena stop loss, dan ketika rebound teman-teman sudah bisa mendapatkan profit. Untuk target Adaro, misalkan dia mampu bertahan minimal di 150 sampai dengan 160, maka dia berpeluang menuju ke resisten di 1235, yang mana itu adalah PBH atau yang kita kenal sebagai resisten terkuat dari sebuah saham. Sehingga pastikan dulu pertama dia kuat di atas 1150 sampai dengan 160, silakan buy di sana dengan target ke 1235. Tetapi misalkan ketika dia open dan langsung turun di bawah 150, mending teman-teman wait and see terlebih dahulu untuk saham ini. Kemudian juga sebelum kita mengakhiri video ini, banyak sekali request dari teman-teman yang tulis di kolom komentar yang mungkin belum saya ulas, saya mohon maaf.
Tetapi ada beberapa dari saham tersebut, misalnya ada saham BABP, INPC, BGTG, kemudian saham-saham yang saya yakin itu adalah saham-saham bank, perbankan kecil yang mungkin terkena isu dari bank digital. Saya yakin karena sahamnya sudah suspend sehingga banyak sekali yang minta di request. Sekali lagi saya ingatkan, saya tidak akan merequest saham-saham tersebut karena sudah saya informasikan dari jauh-jauh hari. Di dalam sebuah teknikal, ilmu teknikal, ketika pergerakan chart itu lebih dari 45 derajat, itu sudah bergerak sangat tidak wajar. Apalagi bisa bergerak hampir mendekati 90 derajat kenaikannya, itu sangat-sangat tidak wajar, dan penurunnya bisa juga akan sama seperti kenaikannya, sehingga resikonya itu sangat-sangat besar. Apalagi kalau misalkan teman-teman baru mau masuk, itu resikonya berbeda sekali ketika yang sudah beli dari bawah. Dan sekali lagi, walaupun dia masih bisa naik lebih tinggi, itu menurut saya pribadi tingkat spekulasinya jauh lebih tinggi dari tingkat analisisnya. Jadi kalau misalkan teman-teman merasa bahwa teman-teman mampu untuk membeli saham tersebut, siap dengan resiko tersebut, silakan ikuti trading plan yang sudah teman-teman punya di saat membeli. Reason to buy awal untuk membeli bank-bank tersebut, alasannya apa? Sehingga teman-teman tidak terlalu panik untuk tanya ke sana kemari, dan tetap do your homework ya. Jadi tetap riset sendiri, kenapa saya beli saham itu, kenapa saya beli bank-bank digital, kemudian disuspend, apa yang harus saya lakukan. Teman-teman harus bisa mandiri untuk memecahkan masalah tersebut, karena itu yang teman-teman beli berdasarkan keinginan sendiri. Jadi saya tidak punya kewajiban, tidak punya hak juga untuk menginformasikan sesuatu yang sudah saya katakan sebelumnya bahwa memang itu sangat-sangat berisiko, sehingga memang sepenuhnya menjadi tanggung jawab teman-teman. Tetapi kalau memang tetap dipaksa untuk saya ulas, maka selalu saya katakan bahwa saya sangat-sangat tidak merekomendasikan emiten-emiten yang bergerak hanya karena news, hanya karena euforia, hanya karena sentimen-sentimen yang mungkin belum tentu akan terjadi, masih lama. Tetapi kebanyakan dari kita terlalu terbawa sama keuntungan yang cepat, terlalu ingin cepat mendapatkan profit yang lebih banyak. Kalau bisa 1 hari, kenapa harus tunggu lebih lama? Tidak masalah. Yang penting ketika sudah tahu memutuskan mau membeli sebuah saham seperti itu, maka tolong jangan bertanya pada orang lain. Tetap ikuti kata hati, ikuti reason to buy-nya, tetap terima semua resiko. Kalau saham-saham yang misalkan telah kita ulas, kita sudah buat trading plan, teman-teman ikuti dan trading plan-nya itu lupa, itu mungkin masih bisa kita bantu, kita cari solusi alternatif. Tetapi kalau saham-saham yang sudah dikatakan bahwa ini sangat-sangat berisiko, tidak cocok untuk pemula, tetapi malah masuk, silakan tanggung jawab sendiri. Sekali lagi, tetap do your own research agar tidak mudah panik dari segala situasi yang ada di market. Oke, sekian dulu review saham part yang ke-186. Terima kasih banyak teman-teman yang telah setia menonton video ini, yang telah setia like, telah setia share, telah setia komentar di setiap video. Sekali lagi terima kasih banyak, dan jangan lupa subscribe. Dan sekali lagi teman-teman bisa bantu share video ini di semua sosial medianya agar teman-teman yang lain juga bisa menonton video yang sama, mendapatkan informasi yang sama dengan teman-teman. Sekali lagi terima kasih banyak, sampai jumpa dan semoga membantu.